hadirat Tuhan, mesbah doa pagi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia telah memberi kesempatan kita hidup, bernafas, dan kita boleh akan beraktivitas untuk menjalani hidup. Namun kita kembali saudara, kita menghadap hadirat Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan karena Dia adalah sumber hidup kita, sumber kekuatan yang kita boleh andalkan, karena Dia adalah Tuhan kita, Bapa kita, yang Dia tahu apa yang harus Dia perbuat untuk kita, karena Tuhan sudah memberikan berkat rancangan yang terbaik buat hidup kita. Mari saudara, kita boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi Bapa Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, kembali lagi Tuhan. Kami ingin Tuhan memberi yang terbaik untuk Bapa, menyembah-Mu, memuji-Mu dalam mesbah doa pagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan merendahkan diri, kami mau Tuhan sujud di hadapan-Mu Tuhan, dengan kami membawa korban syukur api-apian Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga menjadi asap dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini, pagi hari ini, kalau ada jemaat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan mengalami kelemahan, mengalami sakit Tuhan Yesus hari ini, dan mereka merasakan Tuhan, Tuhan kesepian Tuhan Yesus, dan merasa Tuhan mereka dalam keadaan pergumulan yang berat. Mari Bapa Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan Tuhan kekuatan iman, bangkitkan Tuhan gairah iman yang percaya kepada Engkau, sehingga segala pergumulan yang mereka boleh rasakan hari ini boleh hilang lenyap, boleh hilang Tuhan, oleh karena ada kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan segala beban-beban mereka. Dan kami letakkan semua Tuhan beban-beban berat kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, dan Engkau yang pasti sanggup menjawab dan melawat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan pagi hari ini kami hanya menyembah, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, karena kami percaya di dalam pujian penyembahan kuasa kasih-Mu Tuhan turut bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami dah izinkan kuasa iblis coba melemahkan kami, mau mencuri damai sejahtera kami, hati pikiran kami untuk tidak fokus menyenangkan hati-Mu. Kami ikat iblis, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku. Saat pagi hari ku datang lagi Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan dengan lapar haus akan Engkau Bapa. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, Engkau yang layak ditinggikan. Allah Maha Tinggi, ku serahkan hidupku kepadamu, serahkan tubuh jiwa rohku hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Selamanya ku sembah Kau Tuhan, tak ku pandang masalah hidupku Tuhan Yesus. Ikan Allah Maha Tinggi, amin. Ku serahkan semua hidup kami padamu, rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan Allah Maha
dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu hari ini Tuhan, pimpinanmu Tuhan. Haleluya, ku serahkan padamu hidupku ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, Kau ya Tuhan yang berikan kekuatan, kemenangan menjalani hidup. Bersama-Mu dengan Tuhan, kami dapat lakukan perkara yang besar. Ku tak takut ya Tuhan hadapi hidup ini, karena Yesus besertaku. Haleluya, haleluya, ku puji, ku ucapkan syukur hanya padamu Yesus, selalu besertaku. Yang ku percaya, yang ku pegang teguh, imanku Tuhan. Yesus yang berikan kemenangan, Yesus yang berikan kekuatan ya Tuhan. Ku percaya Kau tak pernah Tuhan jauh dariku Tuhan. Oh Yesus selalu mengasihi kami, mengasihi orang-orang yang berharap padamu, mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Kau ada bersama dengan kami, Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun Tuhan, oh Tuhan, pisah Tuhan, perahu kami terombang-ambing oleh angin badai Tuhan, tantangan kehidupan, tapi tidak membuat Tuhan kami Tuhan ciut. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau Tuhan pada 2000 tahun yang lalu Engkau meneduhkan badai, Engkau memberikan ketenangan buat murid-murid-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang percaya padamu. Dan Engkau Tuhan mendengar seruan kami saat kami menjerit meminta tolong. Kami percaya Tuhan, Tuhan, kini Tuhan kami hidup di zaman akhir ini. Kami percaya walaupun di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Iman kami Tuhan, oh Bapa, bersyukur Kau menguatkan dan meneguhkan kami bahwa Engkau menyertai kami, Engkau menolong dan menolong lagi. Tinggal kami menguatkan hati, menguatkan diri kami, supaya jangan Tuhan ada sedikit pun hati kami yang tawar dan ragu akan kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau penolong yang ajaib, Engkau Tuhan, oh penasihat ajaib. Engkau pas memberikan Tuhan kekuatan, pemulihan dan mujizat jalan keluar ketika kami percaya dan berserah dan mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, amin. Kau gembala kami yang baik. Inilah pujian penyembahan kami, inilah doa seruan kami Tuhan. Yesus Tuhan, gembala yang baik, takkan kekuranganku. Kau selalu memimpin, menuntun dalam hidup kami, menuntun ke air yang tenang, menyegarkan, memberi ketenangan buat kami, menyegarkan jiwaku. Yesus Tuhan, Kau gembala yang baik. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, gembala yang baik, takkan kekuranganku. Kau menuntun, Kau memimpin hidup kami, nuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami Tuhan, kan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah
kekelaman. Ku tak takut, ku tak takut bahaya apapun. Takut karena Yesus besertaku Tuhan. Bimbang sebab Kau Tuhan besertaku. Kau gembala kami yang baik, takkan kekurangan aku Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, gembala yang baik, takkan kekurangan. Kau menuntun selalu dalam hidup kami, nuntun ke air yang tenang, menyegarkan hidup kami, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tak takut, kami percaya besertamu Tuhan. Ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam dunia yang gelap ini, dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Yesus besertaku. Takut, takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan, kami percaya, kami berserah kepadamu dalam lembah kekelaman. Tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sebab Kau Yesus besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku. Haleluya Bapa, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema mengatasi ketakutan dan keputusasaan dalam hidup. Ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya, saudara, Rasul Paulus, ya, dia adalah seorang yang setia, yang hidup mentaati kehendak Tuhan dalam hidupnya, ya. Dia mengasihi Tuhan, ya. Namun saudara, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ia mengalami ketakutan dan keputusasaan di dalam hidup, ya. Di dalam pelayanannya seringkali dia terancam, saudara, bahaya dimanapun dia berada, bahkan dari orang-orang yang ingin mencoba membunuhnya. Ya, saudara, banyak hal penderitaan yang dia alami yang ditulis di dalam firman Tuhan, saudara, akibat dari dia di dalam melayani Kristus. Ya, ketika kesukaran yang berat menimpa hidup kita, saudara, ya, kita tidak perlu takut, ya, kita tidak perlu merasa
bahwa Allah telah meninggalkan kita, ya saudara, bahwa Dia telah berhenti mengasihi kita. Sebaliknya kita harus ingat, saudara, bahwa hal demikian telah terjadi kepada para hamba Tuhan di masa Perjanjian Lama seperti Rasul Paulus, ya. Allah mengizinkan pencobaan yang hebat ini supaya Kristus menjadi dekat, dan sementara kita memandangnya dengan iman, Dia akan memberikan kasih karunia-Nya, ya, yang akan menuntun kita kepada kemenangan, ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan dan keputusasaan dalam hidup, ya? Saudara, Rasul Paulus berkata di dalam ayat berikutnya dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati, ya. Saudara, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan dan keputusasaan dalam hidup kita? Yang pertama adalah percaya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati, ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa hal itu terjadi supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, pengertian kami sendiri, tetapi kami hanya menaruh percaya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati, ya. Saudara, Yesus yang telah membangkitkan Lazarus yang bahkan sudah 4 hari ya sudah berbau busuk, saudara, ya. Namun Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus, ya, yang sudah mati, yang sudah 4 hari tersebut, ya. Sebab bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil, ya saudara, yang dapat Ia lakukan. Demikian juga dengan kehidupan kita, ya. Mungkin saudara, masalah kehidupan pergumulan hidup yang saudara dan saya hadapi seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi, ya. Seperti orang yang mati, yang bagi manusia sudah tidak ada harapan lagi, ya saudara. Namun Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang-orang walaupun dia sudah mati, ya. Demikian pula saudara dengan pergumulan kita, ya saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Kalau kita saat ini mengalami keputusasaan, ya saudara, kecemasan, ketakutan, yang seakan-akan hidup kita tidak ada harapan, ya. Namun percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong hidup saudara dan saya. Dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati, ya. Bahkan saudara, ya kita baca dalam Perjanjian Lama bahwa secara lahiriah Abraham dan Sarah sudah mati pucuk, ya. Sudah tidak ada harapan saudara untuk memiliki seorang anak, ya. Namun Allah berjanji memberikan keturunan kepada mereka, ya. Bahkan dikatakan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan hal itu terjadi saudara pada saat kita percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, oleh karena itu biarlah kita selalu berharap, menaruh percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Yang kedua adalah percaya Tuhan akan menyelamatkan atau menolong lagi, ya. Percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita lagi, atau Tuhan akan menolong kita lagi, ya. Nah saudara, dikatakan 2 Korintus 1 ayat yang 10 ayat yang berikutnya, dikatakan dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, Rasul Paulus percaya bahwa Allah yang sudah menyelamatkan dia atau menolong hidupnya akan menolong dia kembali, ya. Oleh karena itu saudara, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, ya. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita
untuk kita jangan melupakan segala kebaikan Tuhan yang telah Ia perbuat dalam hidup kita. Jangan melupakan saudara apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya, supaya iman kita tidak kendur, ya, sebagaimana Tuhan telah menolong kita pada waktu yang lalu. Saudara, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita kembali karena Dia adalah Allah kita yang setia, ya. Saudara, dalam perjanjian lama Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya, ya, dari bahtera, ya, dari air bah, ya. Kemudian ya dia boleh diselamatkan, dia dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh bahtera yang Tuhan suruh buat, ya. Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa Allah juga menyelamatkan Nuh dan keluarganya lagi, ya, pada saat setelah mereka 150 hari terkatung-katung dalam bahtera di Samudra Raya, ya saudara, kemudian Allah mengingat Nuh kembali dan bertindak lagi menolongnya, ya, sehingga Ia membuat angin menghembus sehingga air menjadi turun, serta Allah menutup mata-mata air samudra serta tingkap-tingkap di langit sehingga hujan lebat itu berhenti, dan makin surutlah air itu sesudah 150 hari lamanya, ya. Dalam Kejadian 7 ayat yang ke-24 sampai Kejadian 8 ayat 1 sampai 15, ya. Saudara, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, ya, dalam hidup saudara dan saya tidak berkesudahan. Tuhan katakan Dia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman ini, ya. Karena itu percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita kembali, akan menyelamatkan kita kembali, ya. Karena itu saudara, kuatkan dan teguhkan imanmu, ya. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, ya. Dia adalah Allah yang setia, ya, sampai kita saudara menutup mata, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita, ya, hidup saudara dan saya. Dia akan bertindak lagi, Dia akan menolong saudara lagi, Dia akan menyelamatkan kita lagi, saudara, karena Dia adalah Allah yang setia. Sebagaimana yang Paulus katakan bahwa Ia Allah yang telah dan akan menyelamatkannya lagi. Itulah keyakinan iman kita, ya, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang seakan-akan hidupnya sudah tidak ada harapan, ya saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun masalah saudara dan saya hadapi, Tuhan sanggup menolong hidup kita, ya. Dan yang kedua, percayalah bahwa Tuhan akan bertindak lagi dalam hidup saudara dan saya. Dia akan menyelamatkan kita lagi, Dia akan menolong kita kembali, saudara, karena Dia adalah Allah yang setia. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh menguatkan, meneguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Seberat apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Percaya kepada Allah dan Tuhan yang mampu membangkitkan seorang bahkan yang sudah mati, bahkan yang sudah tidak ada harapan lagi. Namun kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang dahsyat dan yang luar biasa Tuhan. Oleh karena itu mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kepada Tuhan dan Allah kami yang maha kuasa, yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Lewat firman juga kami dikuatkan, diteguhkan. Biarlah kami boleh percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau akan menolong kami kembali ya Tuhan. Setelah Tuhan pada waktu-waktu yang lalu, Tuhan telah menolong kami. Dan pada waktu yang akan datang pun Tuhan menolong kami. Saat ini pun kami percaya Tuhan berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia.
yang tidak pernah meninggalkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Seberat apapun Tuhan masalah pergumulan kami hadapi, biarlah kami hanya menaruh pengharapan kami hanya kepadamu, dan mata kami hanya tertuju kepadamu, sehingga iman kami teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman mengatakan siapa yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan, melainkan dia akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus, karena kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang sanggup menolong hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, bagi pemilu pada 14 Februari yang akan datang ya Tuhan. Kiranya biar pemimpin, khususnya presiden dan wakil presiden yang akan memerintah bangsa kami 5 tahun ke depan, biar pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menetapkannya, karena banyak anak-anak-Mu yang berdoa bagi bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Demikian juga para wakil rakyat, baik DPR maupun DPD tiap daerah, biarlah mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, yang boleh mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akhiri mesbah doa pagi ini hanya dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.